Halo. Ya, Bu. Tapi dari berapa tahun? Kalau usia dini itu di bawah 20 tahun, Bu. Minimal perempuan itu 16 tahun. Ya, 20 tahun pokoknya. Kalau usia tua? Lebih dari 70 tahun. 70 tahun kayak nikah ya apa rek? 37 tahun, Bu. Aduh, 35 tahun. Jadi dikatakan usia tua bila nikah lebih dari 35 tahun. Ojo sampai 70 tahun. 70 kali mati nih lah. Nah, jadi perkawinan itu suatu ikatan sakral. Penyatuan sepasang anak manusia. Cuma ikatan sakral itu loh yang mahal harganya, Dik. Ya enggak? Ya itu sing mahal harganya, Dik. Dengan sakral, dengan anak manusia, dengan konsekuensi hak dan kewajiban yang tidak mudah. Kalau sudah ada ikatan, ada kewajiban. Dari laki-laki juga ada kewajiban dari perempuan. Ya, yaitu ikatan itu. Nah, perkawinan usia muda itu di bawah 20 tahun dan perkawinan usia tua di atas 35 tahun. Kenapa kok di bawah 20 tahun dikatakan usia muda? Karena masih reproduktif. Masih pertumbuhan. Lah kalau di atas 35 tahun sudah tidak pertumbuhan lagi, tidak produktif, sudah degeneratif, menurun. Kayak gitu. Itu tubuh kita. Nah, berdasarkan hal tersebut, kira-kira sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, bagus mana usia tua sama usia muda? Udah jelas. Dampaknya oke, dampak usia muda ini, dampak usia tua juga ini. Nah, saya bilang sebelum lanjut ke teori, menurut Anda, kira-kira nikah tua sama nikah muda itu bagus mana? Nikah muda, Ibu. Nikah muda. Jadi nanti kalau kalian sudah lulus dapat kerja, ada jodoh, wes nikah. Ojo terlalu enjoy. Karena masih pas proses reproduksi sampai 35 tahun itu. Tubuh kita masih fit. Di bawah 35 tahun sudah tidak fit, katanya teori, karena sudah degeneratif. Walaupun kenyataannya setiap orang beda-beda. Ada yang usia 35 tahun sudah renta, ada yang umur 55 tahun, 60 tahun masih fit seperti Titik Sandora. Bintang film itu ya enggak? Film yang tua-tua itu. Nah, masih fit. Nah, fit, tubuhnya fit, tapi sel telurnya kita kan nggak tahu. Sudah hangus, kayak gitu ya. Nah, alasan perkawinan usia muda dari faktor sosial budaya, ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapatkan kerja, media massa, agama, pandangan, dan kepercayaan. Sosial budaya bagaimana di daerah saya? Kalau anak gadis umur sekian belum nikah, katanya bla 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 bla. Desakan ekonomi. Kalau sudah ada yang nikahi kan ada yang nafkahi. Itu desakan ekonomi. Itu saya enggak cocok deh dengan
sistem ini. Yang takutnya dikelak kemudian hari ada A, ada B, ada C. Yes. Yang rugi kan cewek ya toh? Makanya cewek itu asih juga. Produksi bagaimana? Harus produktif. Kalau bisa harus bisa cari duit juga ya. Tuh. Tingkat pendidikan. Nah, lulus SD sudah tidak mau sekolah, lulus SMP sudah tidak mau sekolah, mana lagi kalau tidak nikah? Ya enggak, iya, yang punya anak enggak mau, saya enggak mau kuliah, enggak mau SMP tak rabekno tah daripada ngeloyong ya enggak? Ya. Tuh, tingkat pendidikan. Cari kerja enggak dapat, terus cari jodoh aja. Nah, kayak gitu media massa. Nah, ada kan gini-gini bertuang gini agama. Nanti kalau nggak dinikahkan, anak-anak itu berbuat maksiat, kita kan saja. Kan agama memang kalau bisa kita harus nikah ya, karena fungsinya nikah itu juga menenangkan diri, juga memperbanyak keturunan, pandangan dan godaan. Ya. Kita bukan di barat, bebas. Mau nikah, mau gak nikah, terserah. Kata orang Indonesia ya. Nah, dampak yang terjadi karena perkawinan usia muda, kesehatan perempuan. Karena alat reproduksi belum siap menerima kehamilan, sehingga bisa menimbulkan komplikasi. Belum matang lah. Tuh. Kemudian kualitas BBLR. Nah, sehingga terjadi bayi berat lahir rendah. Entah itu nutrisi yang kurang, entah itu kurangnya pengertian, entah itu duitnya nggak ada. Karena bagaimanapun yang namanya nutrisi kita beli makan harus pakai duit. Lah usia muda itu kebanyakan masih belum kerja. Apa kata ibu, apa kata bapak. Akhirnya ya makan apa yang disediakan ibu, yang disediakan bapak. Lah ibunya pengetahuannya masih kurang. Nah, akhirnya terjadilah BBLR. Kayak gitu ya, kualitas anak. Keharmonisan keluarga dan perceraian. Karena emosinya masih belum stabil, dikit-dikit tengkar. Nah, seperti tawuran di depannya WHM kemarin. Itu kan emosinya belum stabil, tawuran tak karu-karuan. Yang masih tinggi, perselingkuhan, sehingga tidak harmonis, gampang untuk bercerai. Itu efek dari perkawinan usia muda. Nah, ya ada 3 faktor. Tapi yang banyak perceraian, karena kualitas anak ini tidak ada masalah. Itu. Penanganan perkawinan usia muda, maka ditetapkanlah usia perkawinan sehat di atas 20. Sudah ditetapkan. Nah, tidak bisa wes kalau kurang dari 20, ya tidak boleh di KUA. Nah, tuh. Ya. Ya, kayak gitu. Memberikan penyuluhan tentang resiko perkawinan usia muda, pendewasaan usia kehamilan dengan penggunaan kontrasepsi, sehingga kehamilan pada waktu usia reproduksi sehat. Jadi, dinikah ndak apa-apa, tapi di KB dulu jangan sampai punya anak. Tetapi ada efeknya juga. Kalau nikah, kemudian KB, ternyata ingin punya anak lama, pengobatannya itu bingung, juga sulit juga. Apakah tidak punya anak itu karena mandul dari tubuh pria dan wanita itu sendiri atau dari faktor KB? Itu kalau pendewasaan
usia kehamilan, tak nikah noai wis. Tapi aja duwe anak dulu ya. Kabeh awakmu, kabeh kamu. Nah, efeknya seperti itu. Nanti kalau sampai tidak punya anak, maka pengobatannya ini juga sulit. Apakah tidak punya anak karena memang mandul dari si bapak dan si ibu, atau karena faktor KB, ya. Nah, KIE. Nah, akhirnya apa? Makanya ada KIE Kespro, KIE Remas, KIE remaja-remaja gereja dan lain-lain. Biar apa? Biar dengan KIE tersebut tidak sampai nikah muda. Kayak gitu. Nah, itu yang usia muda. Kalau sekarang nikah usia tua. Nah, alasannya apa? Keturunan. Pilih-pilih pasangan. Prioritas terhadap karir. Trauma karena masa lalu yang tidak enak, putus atau takut hamil. Ini kenapa orang itu kok sampai atau yang dapat berbagai macam faktor. Ya. Yes. Kelebihan perkawinan usia tua. Nah, karena kematangan fisik, psikologis, sosial, dan finansial sudah bagus, sehingga harapan untuk membentuk keluarga sejahtera dan berkualitas lebih mudah. Ya, psikologisnya sudah siap, sehingga tidak egonya sendiri. Ekonomi juga sudah bagus. Nah, maksudnya seperti itu, sehingga tidak mudah cerai, anak pun terawat. Ini kelebihan. Nah, kekurangannya meningkatkan resiko komplikasi medis lebih tinggi daripada usia muda karena faktor degeneratif tubuh kita sudah turun. Kemudian karena sudah degeneratif, fungsi-fungsi organ turun, muncullah penyakit hipertensi. Bukan penyakit itu. Karena fungsi kita sudah turun, hipertensi dan DM, diabetes mellitus. Tuh. Kondisi fisik yang menurun. Nah, sehingga menimbulkan komplikasi infeksi darah. Susah mendapatkan keturunan. Ini yang paling fatal. Ya. Kalau nikah usia tua, kenapa seperti itu? Iya, sel telurnya sudah habis. Saat melahirkan, kurang berat badan, bayinya juga terjadi BBLR, perdarahan yang banyak melepas. Nah, perdarahan selepas persalinan ini juga banyak, sudah efek komplikasinya itu lebih tinggi lah daripada usia muda soal kesehatan. Ya, tuh. Nah, ini berdasarkan kekurangan perkawinan usia tua kayak seperti ini dibanding usia muda, berarti lebih bagus menikah usia muda. Ya, tuh. Kalau bisa ya jangan usia terlalu muda. Pokoknya kalian lulus, punya ijazah, punya kerja, ya wis ada yang bilang ya, pilih-pilih nanti ketuaan nanti. Nah, kayak ibu. Wanita di tempat kerja sekarang. Donen ya, maaf ya, tidak saya balas, aku harus sungkan. Wanita
wanita di tempat kerja kayak Bu Rohama ini. Ya, definisi wanita di tempat kerja adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Di orang yang sudah gede-gede, seperti kalian lulus kerja di mana? Nanti akan ditanya seperti itu. Ya, ada yang full time, half time, dan freelance. Nah, full penuh seharian. Ada yang setengah hari. Setengah hari full time. Freelance. Yang spesifik. Jenis pekerjaan yang fleksibel. Dalam hal ini pekerjaan ini tidak menentukan waktu bekerja yang spesifik. Bebas. Kayak ibu ini full time. Ya enggak apa-apa, freelance enggak apa-apa, pokok duit oke. Contohnya cuma sebatas waktu dibutuhkan. Tuh ya. Pulang kita jalan sama dia. Hak wanita di tempat kerja itu ada 12. Hak perlindungan pada masa haid. Jadi setidaknya perusahaan itu memberikan izin bila saat haid. Perlindungan sebelum dan sesudah melahirkan. Ini ada. Perlindungan sesudah keguguran. Nah, harusnya ada. Kesempatan untuk menyusui, makanya ada ruang laktasi. Di perusahaan-perusahaan besar itu ada ruang laktasi. Larangan kerja malam. Pukul 23 sampai jam 7. Nah, sekarang yang namanya para medis bidan, shift ada 3 shift. 07 sampai 02. 02 kalau nggak salah 02 sampai 08. 08 sampai 07. Cocok keloyongan wis. Angkatnya di ada yang 06 sampai 06. 07 sampai 07 itu kita. Jadi larangan memperkerjakan wanita di bawah usia 18 tahun pada malam hari. Apakah berarti kan masih belum dewasa? Tuh. Larangan PHK saat hamil, melahirkan atau menyusui. Tapi makanya ya orang-orang pekerja kantor-kantor itu banyak yang mencari masih single karena masalahnya tidak banyak. Begitu sudah menikah sudah banyak masalah. Ya. Wanita memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penempatan. Posisinya di mana saja sama. Adanya pengupahan yang sama, baik pria dan wanita. Tetapi kalau di kantor mungkin bisa sama. Tapi kalau lihat tempat pekerjanya. Kalau pekerja kasaran, ya lebih tinggi cowok. Seperti di pabrik, di pasar. Kayak gitu. Adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pelatihan dan promosi jabatan antara cowok dan cewek. Adanya hak yang sama memperoleh jaminan sakit. Nah, cuti perlakuan ke ibu menyusui ASI aktif yang belum ada. Ya enggak, cuti 6 bulan
Terus kantornya siapa sing ngisi? Mau gak mau diisi oleh orang lain. Tuh, ini belum ada. Itu wanita di tempat kerja. Ada 3 macam ya. Ada yang full time, half time, dan freelance. Ada yang kerja full setengah hari atau bila perlu saja. Perkembangan seksual yang menyimpang, seks yang menyimpang, entah itu gangguan kelainan atau karena didorong oleh nafsu, apa saja. Jadi penyimpangan seksual itu segala bentuk penyimpangan, baik dari arahnya untuk apa, minat atau orientasi seks. Nah, contohnya apa seks bebas? Ya, yaitu tadi, katanya tadi pernikahan adalah suatu tindakan yang sakral. Nah, lelek seks bebas ya orang. Nah, jadi kita termasuk hewan. Seks merupakan naluri alamiah yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup di muka bumi. Bukan hanya manusia yang memiliki naluri seks, tetapi juga termasuk hewan. Nah, jadi kalau kita melakukan seks bebas, tidak jauhnya kita dengan itu ya. Nah, ini menjaga kelangsungan hidup dan lain-lain itu ya. Nah, faktor pendorong seks bebas karena mispersepsi, salahnya pengetahuan, atau salahnya penyaluran kasih sayang. Walaupun cinta dek ya ojo ngawur. Saya terlalu cinta sama Nyong, ojo ngawur kita. Ya. Kehidupan dan iman yang rapuh. Ya, tuh, kematangan biologis yang tidak disertai dengan kemampuan psikologis atau pengendalian diri. Fisiknya gede dukur, otaknya belum. Karena kita itu pertumbuhannya masih tinggi. Faktor lain yang menyebabkan seks bebas, kurangnya pemahaman individu. Kemudian kurangnya perhatian orang tua, merasa bukan anak gaul. Dengan ada anak, kalau kita berteman itu ada yang apa namanya, sok kenal, sok dekat, dianggap gaul. Tuh. Nah, terus kondisi lingkungan yang cuek, orang ngurus wong, orang ngurus orang lain. Walaupun banyak tamunya cowok enggak ngurus. Akhirnya bebas wis. Walaupun di kos-kosan jangan seperti itu ya. Taraf pendidikan seks bagi remaja yang belum tertata. Maksudnya bagaimana? Yaitu tadi, kemauan biologisnya tinggi. Makanya kok baik cowok atau cewek di usia reproduksi, banyak-banyaklah aktivitas. Nah, sehingga kalau kita banyak aktivitas, tenaga kita terkuras ke sana, sehingga tidak sampai terjadi kasus seperti itu. Ya. Bahaya seks bebas, yaitu penyebaran penyakit menular seksual, hamil di luar nikah, nikah muda, menjatuhkan nama baik keluarga. Nah, akhirnya kehamilan tidak diinginkan. Itu bahayanya. Cara mencegah ya banyak, adanya kasih sayang, pengawasan, nah, model pembinaan remaja, sikap yang tegas, baik itu pada anak atau pemerintah itu sendiri. Contoh-contohnya sodomi. Nah, hubungan seks lewat anus biasanya pada cowok. Apa itu? Cowok itu apa? Homoseks. Nah, lesbian, perempuan dengan perempuan.
incest. Nah, hubungan badan yang masih ada ikatan saudara, kakak adik, ya gitu. Nah, apa penyebabnya? Dari biologis, kemauan terlalu besar, psikologis, perilaku yang menyimpang, minder dengan orang lain. Nah, faktor eksternal, ekonomi keluarga yang kurang. Nah, atau kemudian tingkat pendidikan yang rendah, pola pikir yang rendah, tingkat pemahaman agama yang kurang. Itu yaitu faktor eksternal. Pedofilia, penyimpangan kepribadian seseorang yang memiliki ketertarikan hasrat seksual terhadap anak-anak. Makanya ada pemerkosaan anak-anak, masuk pedofilia. Nah, faktor penyebabnya apa? Trauma, kurangnya kemampuan sosialisasi, tidak bisa bersosialisasi dengan orang dewasa, harga dirinya rendah, faktor ekonomi. Nah, jadi itu adalah macam-macamnya penyimpangan seksual. Dimensi sosial perempuan dan permasalahannya ini kita. Nah, ini ada homeless, pekerja seks komersial, drugs, wanita di tempat rehabilitasi. Ini masalah kita. Nah, homeless atau tunawisma atau gelandangan. Kadang itu di pinggir jalan ada anak pang-pang itu, cowoknya banyak, ceweknya satu. Seakan-akan ceweknya jadi emas. Ya enggak? Ya murah. Ya karuan Belanda. Nah, penyebabnya karena miskin, bencana alam, yatim piatu, kurang kasih sayang, tinggal di daerah konflik. Daerah konflik ya apa? Daerah yang perang. Tapi kita kan tidak tinggal di daerah perang, ya enggak ya, toh? Tuh. Nih, dampak homeless, jadi kotor, kurang gizi, dimanfaatkan oleh orang lain, jadi pengguna narkoba, tindak kekerasan sesama homeless, pelecehan seksual. Gara-gara penanggulangan homeless atau gelandangan, penyuluhan, pendidikan, pengawasan, hentian penindakan dengan oprak-oprak, cari, penampung, terus ditampung, dilimpahkan kemana? Rehabilitasi dengan cara pembangunan perumahan sangat sederhana. Ada rumah SSS, rumah sangat sederhana sekali. Tuh, rendah gelandangan. Nah, wanita seks pekerja, seks komersial. Kita tidak tahu saudara-saudara kita yang menjajakan tubuhnya itu faktor apa. Nah, di antaranya ada kemiskinan. Memang tidak punya uang. Kekerasan seksual, dulunya diperkosa, dulunya ditipu, penipuan, pornografi, nafsu seks yang abnormal, akibat gaya hidup yang modern, SKSD, so kenal, so dekat, broken home, keluarga yang broken, kenangan masa kecil yang buruk, ketidakpuasan seks atau trauma masalah. Ini penyebab seks komersial. Ini teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjajakan dirinya. Faktor apa kita tidak tahu. Di antaranya ada 10 faktor. Ya. Dampaknya banyak. Nah, nilainya jelek di masyarakat. Sudah pasti itu. Stabilitas sosial dirinya akan terhambat. Mau ke kanan, ke kiri, oh jangan. Oh jangan, itu loh, pekerja. Nanti suamimu diminta. Nah, memberikan citra buruk keluarga. Bisa menyebabkan penyebaran penyakit.
Nah, itu PSK penanganannya pekerja seks komersial dari keluarga, masyarakat, pemerintah. Nah, tuh. Makanya kasihan yang PSK yang punya anak, akhirnya anaknya dibawa ke tempat kerja karena dia sudah terbiasa melihat seperti itu, akhirnya dianggaplah itu hal yang biasa. Anaknya nanti juga jadi seperti itu. Makanya ada pepatah, kacang tidak lupa kulitnya. Karena kebiasaan tahu terus itu, ya. Wanita di tempat pusat rehabilitasi. Di tempat pemulihan. Entah itu faktor narkoba atau faktor apa, ditaruhlah wanita itu di tempat rehabilitasi. Yang mana dikembangkan agar dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya. Nah, penyebabnya bisa pribadi korban narkoba, orang-orang terdekat, masyarakat sekitar dan umum. Nah, jadi yang di sana kebanyakan orang-orang itu ya. Jenjang proses penyembuhan, jenjang transisi. Gejala-gejalanya mulai terjadi kesadaran bahwa ia kehilangan sesuatu yang berharga. Jenjang stabilitasi dini, jenjang kesembuhan anak. Mendekati menuju jenjang akhir kesembuhan itu beda. Wanita dengan obat-obatan peminum, bisa karena narkoba, narkotik, psikotropik, contohnya ya seperti ganja, obat-obat apa itu? Katanya pil koplo, nah, kayak gitu. Dampak dari penyalahgunaan obat. Kalau kokain yang menyebabkan anemi, malnutrisi, soalnya enggak. Opioid, mandul, kafein, tukak lambung, nikotin, kanker paru, perokok, itu. Nah, banyak dampaknya akibat bahan campuran atau pelarut, akibat pertolongan yang salah, kurang bersih, dan lain-lain. Ya. Bagaimana caranya? Ya, membawa ke tempat rehabilitasi. Anggota keluarga harus itu. Pendidikan pada wanita. Nah, pendidikan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual. Jadi harapannya dengan pendidikan yang tinggi, maka kita memiliki potensi-potensi harga diri yang tinggi, potensi-potensi yang tinggi, kemampuan yang tinggi, keterampilan yang tinggi. Itu pendidikan. Nah, terus permasalahan di ke-10 apa? Angka melek huruf. Angka melek huruf ini kemampuan belajar. Nah, kebanyakan yang banyak, padahal jumlah yang banyak itu adalah cewek. Tapi jumlah yang banyak sekolah itu adalah cowok. Ini tertulis 2004. Laki-laki sebesar 92, perempuan sebesar 83. Masih tinggian cowok. Nah, ini SMP. Nah, laki-laki 7,62, cewek 6,57. Tuh, masih tinggian cowok. Nah, tahun 2003. Cewek 36. Laki-laki 39, cewek 32. Tuh, masih tinggian cowok. Nah, dari kondisi itu, maka dikatakan nilai melek huruf, nilai kemampuan